Oke, shalom pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Dan kali ini pemirsa kita bersama Gereja GKPS Kampung Durian dan GKPS Martubung Resort Medan Utara. Sedangkan topik atau tema yang kita angkat hari ini adalah bertolong-tolonglah kamu, yang diambil dari Galatia 6 ayat 2. Bagaimana sebenarnya aplikasi saling tolong-menolong ini di tengah-tengah persekutuan gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu nanti akan kita bahas dengan tuntas di Mimbar Agama Kristen Protestan bersama GKPS Kampung Durian dan GKPS Martubung. Dan untuk membahas topik yang telah kita angkat kali ini, kita juga telah menghadirkan 3 narasumber di Studio 2 TVRI Sumatera Utara saat ini. Dan langsung saja pemirsa, sebelum nanti kita akan mendengarkan khotbah singkat yang disampaikan oleh salah seorang narasumber, kita juga nanti akan berdiskusi tentang topik ini, bertolong-tolonglah kamu, yang diambil dari Galatia 6 ayat 2. Langsung saja saya akan sapa narasumber yang pertama, sekaligus nanti pengkhotbah singkat pada Mimbar Agama kali ini. Ada Bapak Pendeta Erwin Desli Mardianto Sinaga STH. Apa kabar Amang? Shalom. Shalom, selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Utara. Baik, kemudian sudah hadir juga bersama kita ada Bapak Sintua Insinyur Henry Sipayung selaku Wakil PMHJ GKPS Kampung Durian. Shalom, Omang, apa kabar? Baik, salam para pemirsa TVRI Sumatera Utara. Ya, dan satu lagi ada juga narasumber kita Bapak Sintua Insinyur Fajarta Sidebang selaku pengantar jemaat GKPS Geria Martubung. Shalom, Omang, apa kabar? Shalom Amang, selamat siang, shalom buat semua pemirsa TVRI Sumatera Utara. Ya. Pemirsa, langsung saja, sesaat lagi kita akan langsung mendengarkan khotbah singkat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Erwin Desli Mardianto Sinaga STH terkait dengan topiknya adalah bertolong-tolonglah kamu, yang diambil dari Galatia 6 ayat 2. Setelah pujian yang indah berikut ini. Anggo au bailong
Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara terkasih, pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun berada. Pada saat ini di dalam acara Mimbar Agama Kristen, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbuat baik persis seperti orang yang menabur benih. Pada saatnya dia akan menuai dan tidak akan hilang. Suatu saat ia akan mendapatkannya kembali, asal tidak jemu-jemunya melakukan yang baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain selalu ada upahnya. Memang saat menabur kita tidak langsung menuai, semua ada waktunya. Oleh karena itu, selama masih hidup di dunia, tetaplah berbuat yang terbaik. Seperti dikatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Yang perlu saudara-saudara yang terkasih, yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, marilah kita selalu melakukan yang terbaik terhadap setiap orang, terhadap setiap insan, seperti yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Ketika ada terjadi tantangan di tengah-tengah mereka, akhirnya yang timbul adalah tidak mau tahu dengan situasi dan kondisi apa yang dihadapi saudara-saudaranya. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini firman Tuhan mengingatkan di tengah-tengah kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dalam arti bahwa kita adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, mari kita selalu hidup bertolong-tolongan. Mari kita hidup saling memotivasi satu dengan yang lain. Dan marilah kita hidup tolong-menolong antara satu dengan yang lain, baik itu kepada saudara kita yang terkasih, kepada teman-teman kita dimanapun kita berada. Nyatakanlah itu melalui perbuatan dan perkataan kita. Terlebih di dalam situasi kita masa-masa pandemi pada saat ini. Marilah kita saling menopang, marilah kita saling memotivasi satu dengan yang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Agar kiranya melalui apa yang kita perbuat, itulah wujud nyata dari hukum Kristus yang telah kita imani dan aminkan di tengah-tengah kehidupan. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Inilah sebagai wujud nyata di dalam perbuatan dan perkataan kita, agar segala sesuatunya kita lakukan di dalam sukacita. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbuatlah dan lakukanlah, hiduplah dalam tolong-menolong terhadap semua orang, baik itu dalam kerjasama, baik itu saling memberikan pemikiran ataupun ide-ide yang terbaik. Nyatakanlah itu di tengah-tengah
kehidupanmu. Firman Tuhan mengingatkan kita, lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang terkasih, yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah ingatkan kami agar kami selalu hidup di dalam tolong-menolong. Agar kami selaku makhluk sosial saling menopang, saling memotivasi satu dengan yang lain. Terlebih di dalam situasi masa pandemi pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Tuhanin mamasu-masu Ganu parido Tuhanin mamasu-masu Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Mimbar Agama Kristen Protestan bersama GKPS Kampung Durian dan juga GKPS Martubung. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi pemirsa, setelah kita mendengarkan khotbah singkat yang tadi dibawakan oleh Bapak Pendeta Erwin Desli Mardianto Sinaga STH, kita juga masih akan berdiskusi melalui dialog bersama ketiga narasumber ini. Dan saya ke Bapak Pendeta dulu nih, Pak Pendeta Erwin, terkait dengan bertolong-tolonglah kamu ini. Aplikasinya selama ini yang Bapak lihat di tengah-tengah gereja seperti apa ini? Apakah sudah berjalan sesuai dengan ajaran Tuhan itu sendiri atau masih kita ini masih belajar terus begitu? Ya, melalui tema kita hari ini, sebenarnya kita setiap saat diingatkan. Apalagi masa-masa situasi kita pada saat ini, masa-masa pandemi. Tentu kita menghadapi pergumulan tidak bisa hanya kita sendiri, tetapi kita membutuhkan topangan dan dukungan dari orang lain. Baik itu dalam ide, baik itu dalam segala hal. Karena di dalam kehidupan sehari-hari, memang sikap tolong-menolong sudah hampir terkikis. Karena situasi dan perkembangan zaman ini. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang, orang lebih mudah untuk berinteraksi dengan gadget daripada berinteraksi dengan sesama di tengah kehidupan secara nyata. Oleh karena itu firman Tuhan tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa dukungan dan topangan dari orang lain. Baik, Abang Pendeta, kalau kita bicara tentang tugas panggilan gereja itu berdiakoni ini, seperti apa pula pandangan Pak Pendeta sampai saat ini? Apakah memang sudah benar-benar efektif atau bagaimana? Ya, memang masih banyak perlu kita benahi dalam hal diakoni, terlebih di tengah-tengah gereja. Memang terlebih di dalam situasi-situasi masyarakat kita yang sekarang, baik itu bukan hanya masyarakat gereja, masyarakat yang ada sekitar, di dalam aplikasinya kita masih hanya terbatas di lingkungan gereja, tapi masih sering kurang untuk melakukan dalam hal kepada teman-teman kita yang di luar kita. gereja. Ya. Nah, artinya berarti selaku Bapak Pendeta, selaku pimpinan gereja, ini berarti masih perlu ditingkatkan lagi. Iya, ini yang perlu kita perjuangkan. Karena kalau selama ini kita berdiakoni kan hanya untuk sesama jemaat begitu. Iya. Oke, ini berarti koreksi dari Pak Pendeta. Saya ke Bapak Sintua, Insinyur Henry Payung dulu ini. Abang Sintua, kalau kita bicara tentang tolong menolong di tengah-tengah gereja selama ini yang Bapak lihat seperti apa aplikasinya ini? Apakah memang secara internal saja mungkin masih kurang, apalagi kita keluar begitu? Ya, terima kasih. Dari gereja kami secara khusus, GKPS Kampung Durian Medan, itu jumlah kakaknya itu ada 365 kakak. Dengan jumlah jiwa kurang lebih 1.500. Artinya secara aplikasi tolong-menolong ini kita melaksanakannya melalui badan diakoni sosialnya ada, dan sekaligus melalui seksi-seksi yang ada di gereja itu sendiri. Dan itulah perpanjangan gereja untuk melaksanakan kegiatan tolong-menolong. Dan pada saat ini semuanya boleh berjalan dengan baik, walaupun tidak sesempurna yang kita inginkan. Dan kita selalu berusaha untuk hari demi hari untuk selalu meningkatkan pelayanan kita terhadap jemaat kita, sehingga makna kasih itu yang tertuang di dalam Galatia 6 ayat 2 itu boleh berjalan di jemaat itu sendiri. Demikian
dari Oke, saya. kalau begitu saya ke Pak Sintua Sidebang ini. Dari pengantar jemaat GKPS Gereja Martubung ini ya. Nah, bagaimana selama ini yang Pak Sintua lihat jemaat GKPS yang ada di Martubung itu memaknai Galatia 6 ayat 2 ini sesuai dengan topik atau tema kita tadi? Ya, terima kasih Pak. Kalau kita melihat di tengah-tengah jemaat kita di GKPS Gereja Martubung, memang untuk bertolong-tolongan ini sama seperti yang dilaksanakan di GKPS Kampung Rian juga yang beritahukan oleh Bapak Sepayung. Kita juga melaksanakan hal yang sama. Di sana ada badan, namanya Badan Diakoni Sosial, yang kita berikan dukungan atau gereja memberikan dukungan kepada Badan Diakoni Sosial itu berupa bantuan dana untuk mereka kelola dengan baik oleh pengurusnya, sehingga tidak ada satupun yang namanya kunjungan duka cita atau kunjungan sakit yang terlewatkan. Jadi bulan demi bulan, minggu demi minggu, setiap ada kejadian kita langsung mengkoordinir melalui sektor-sektor di mana kejadian atau keluarga di mana berada. Badan Diakoni Sosial akan berkoordinasi dengan sektor tersebut untuk melaksanakan kunjungan dan memberikan bantuan pertolongan-pertolongan. Demikian, Pak. Baik. Saya ke Bapak Pendeta lagi nih, Pak Pendeta Erwin Desli Mardianto Sinaga. Pak Pendeta, seharusnya bagaimana sih sebenarnya jemaat itu seyogianya dalam memberi? Jemaat yang seperti apa yang layak memberi? Kan banyak juga kata orang, saya nggak mampu begitu. Nah, kali ini kita minta juga ini pendapat Pak Pendeta. Ketika jemaat mengatakan saya belum mampu untuk memberi, bagaimana sebenarnya ukuran seorang jemaat yang harus dan ikut memberi? Ya, jadi banyak pemahaman dan pemikiran seolah-olah memberi itu dalam bentuk materi saja. Iya. Padahal lebih luas dari itu. Ketika seorang menghadapi pergumulan, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin pendampingan dan topangan itu juga adalah bagian dari memberi. Jadi bukan hanya sekedar dari sisi materi saja, tapi memberikan jalan keluar, memberikan solusi, dan juga memberikan topangan, itu juga adalah bagian dari memberi itu. Karena Yesus juga mengajarkan, bukan hanya dia mengajar, bukan hanya dia berkhotbah, tetapi juga dia memberikan hidupnya, peduli kepada orang lain. Begitu juga yang diharapkan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dia juga mengharapkan bagaimana kita mampu care, peduli kepada orang lain. Bukan hanya sebatas materi, tapi sebatas bagaimana kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Oke, kalau kita bicara tentang memberi tadi bukan berarti hanya sekedar materi, Iya. tapi juga non materi atau Iya. misalnya moral dan lain sebagainya. Tapi bagaimana pula Bapak Pendeta melihat kalau ada jemaat yang materinya juga nggak ada, bantuan yang lain juga nggak ada ini? Seperti apa? Ini apa kesadarannya masih kurang atau memang cara pimpinan gereja atau sintuanya sendiri mungkin yang kurang mensosialisasikan atau mengajak begitu? Iya, jadi memang di tengah-tengah jemaat ada memang beberapa tipe. Ada seperti tipenya kayu mati. Ya, dia hanya mampu menuntut, tapi dia tidak mampu untuk berbuat. Nah, maunya dia seperti ini, aku maunya seperti ini, tetapi di dalam praktek kehidupannya dia tidak mampu melakukan yang terbaik, baik kepada dirinya dan juga kepada sesamanya. Baik. Ya. Saya pengen tahu langsung dari Pak Sintua Sipayung. Hal-hal sedemikian rupa masih dihadapi nggak sih Pak di tengah-tengah jemaat? Kan yang langsung bersentuhan dengan jemaat kan Pak Sintua ini. Ya. Benar. Jadi pada dasarnya tipikal jemaat kita yang ada di jemaat itu memang seperti yang dibilangkan oleh Bapak Pendeta tadi. Ada yang selalu merasa kurang perhatikan padahal kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Pada prinsipnya gereja itu punya misi, Anda terbantu kami senang. Anda terbantu kami senang. Itu prinsipnya. Itu prinsip gereja. Jadi setiap ada pun persoalan pergumulan di jemaat itu, pribadi lepas pribadi, kita berusaha menanganinya. Bahkan ketika yang seperti Bapak bilang tadi bahwa ada kekurangan materi, kita punya solusi untuk itu. Kita adakan dana sosial untuk itu. Jadi ada jalan keluar. Tapi ketika jemaatnya itu sendiri tidak terbuka dalam situasi kepribadiannya dan apa ekonomi yang dialaminya, maka kita nggak bisa membantu. Tapi ketika mereka terbuka tentang apa saja, kita boleh membantu.
Demikian, Pak. Baik. Pak Sidebang, kalau kita bicara tentang di GKPS Martubung, Ya. bagaimana upaya Sintua dan pimpinan gereja untuk mengajak seluruh jemaat supaya ikut saling tolong-menolong begitu? Supaya semuanya ikut ambil bagian. Ya. Kalau bagiannya materi boleh, kalau bagiannya moral boleh gitu. Tapi apakah kendalanya sama juga gitu dengan yang di Kampung Durian? Pada dasarnya sih karakter itu tetap sama, tapi ya. kita ngambil langkah-langkah yang bagaimana pendekatan yang memungkinkan. Kalau tadinya diakoni sosial di tengah-tengah gereja kita di Martubung itu adalah berupa tanggung jawab bersama, sehingga dia adalah berupa iuran. Setiap keluarga dibebankan dengan pembayaran yang sama. Tetapi setelah kita lihat, ini akan menimbulkan kendala juga. Dan kita lihat juga bahwa Kenapa demikian, Pak? berkat yang diterima oleh setiap warga itu adalah Beda-beda. berbeda. Oleh karena itu, kita menghilangkan yang namanya iuran. Lalu kita mengumpulkan dana di dalam pada setiap pesta ulang tahun gereja, kita akan mengumpulkan dana sehingga dana yang terkumpul ini biasanya orang yang punya berkat yang lebih akan memberikan lebih banyak. Orang yang penghasilannya kecil mungkin dia tidak memberi apa-apa, tetapi untuk hak setiap orang Punya mendapatkan hak yang sama. hak yang sama. Itu yang kita lakukan di tengah-tengah gereja kita di sana, Pak. Oke. Ya. Abang Pendeta, kalau abang melihat begitu bagaimana? Tidak ada iuran lagi sama sekali. ADART sama gitu ya, hak menerima hak sama begitu. Tapi kewajibannya berbeda-beda gitu. Pandangan Pak Pendeta seperti apa? Ya, jadi kita memandangnya sih positif saja Positif, sih. ya. Cuma di dalam praktiknya memang ini perlu sosialisasi bagaimana supaya jemaat itu juga semakin mengerti apa yang menjadi hak dan tanggung jawabnya di tengah-tengah jemaat. Karena untuk menyatakan hak dan tanggung jawab juga kadang-kadang jemaat juga agak sungkan. Aku tidak ada, aku tidak seperti ini. Untuk memotivasi hal yang seperti inilah perlu saling mengingatkan. Inilah bagian dari bertolong-tolongan tadi. Supaya pengertian mereka tentang diakoni tadi, tentang memberikan topangan tadi, lebih terbuka lagi di tengah-tengah kehidupan mereka. Baik. Ya. Abang Pendeta, saya pengen tanya juga sama Amang. Kalau kita lihat secara umum gereja kesukuan itu hampir sama semuanya, gereja berdiakoni dan sebagainya. Artinya ketika ada jemaat yang mungkin ditolong pasti bisa tertolong lewat diakoni yang ada di gereja itu sendiri. Tapi apa upaya yang harus dilakukan sekarang ini supaya kita keluar dari konteks gereja? Artinya bukan kita berarti tidak memikirkan orang warga gereja kita, memikirkan warga gereja dan juga memikirkan di luar gereja kita, sehingga memang benar-benar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain juga. Iya. Apakah ini juga udah dipikirkan dari sekarang, Amang? Iya, jadi Karena sampai sekarang ini kita lihat, kita terkungkung di situnya saja begitu. Jadi memang inilah secara khusus GKPS memang bukan lagi hanya bercokol di dalam satu tempurung, tapi sekarang sudah melihat keluar, dan terlebih di tengah-tengah gereja GKPS secara luas. Apa yang menjadi kendala dari teman-teman kita yang lain sesuai dengan situasi dan kondisinya juga ikut ambil bagian untuk memberikan diakonia. Jadi penerangan-penerangan tentang itu, bahwa kita bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi bagaimana kita juga bisa berarti untuk orang lain. Oke, Pak Sipayung, Ya. Pak Sinto Sipayung, kalau selama ini di GKPS Kampung Durian, saya pernah juga ke sana ngelihat bahwasanya ketika ada perayaan Natal diundang juga anak yatim dari panti asuhan begitu. Nah, selain itu apa kemudian upaya-upaya yang dilakukan selama ini untuk kemudian GKPS Kampung Durian ini bisa menjadi berkat bagi orang lain di luar warga gereja? Oh, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau diperbesar lingkup pelayanan daripada jemaat itu sendiri, sebenarnya kan person to person itu sudah punya satu kumpulan-kumpulan di luar gereja itu sendiri, dan mereka menyebar, dan di sanalah mereka beraplikasi tentang pelayanan tadi. Oke. Nah, jadi secara organisasi gereja menyarankan untuk tetap selalu berdiakonia walaupun di mana kita berada. Jadi itu yang kita laksanakan di gereja, mengkoordinir jemaat kita supaya mampu untuk melayani untuk orang lain. Demikian. Silakan, Pak. Ya. Ya, Bang. Kalau dari skop kami di Gereja Martubung, memang di dalam program kerja kita ada di dalam kegiatan di luar
diakonia ini, kita juga mendukung apa namanya, okumene namanya. Okumene artinya dalam lingkup antar gereja di tengah-tengah lingkungan kita di Gereja Martubung. Jadi dorongan itu kita buat, kita motivasi warga jemaat, dan memang kita lihat hasilnya pada saat ini warga jemaat kita itu banyak sekali yang ambil bagian di dalam kumpulan-kumpulan, baik itu kumpulan marga, baik itu kumpulan STM di lingkungan dan sebagainya, bahkan yang memegang peran sebagai ketua, sebagai sekretaris dan sebagainya. Dan itulah sebagai tangan-tangan kita juga di luar gereja, supaya seolah-olah menghilangkan kesan bahwa kita eksklusif begitu. Memang di dalam gereja itu sendiri seolah-olah kita eksklusif, tapi orang-orangnya, person to person itu di dalam pergaulan sehari-hari, mereka bekerja menjalankan misi itu sebenarnya. Demikian Pak. Baik, saya ke Bapak Pendeta. Pak Pendeta Erwin, kalau kita bicara tentang berdiakoni berarti memang harus ada dananya di sana begitu loh. Selama ini, selama pandemi COVID-19, ini terganggu atau bagaimana Pak? Memang ada terganggu sedikit, Sedikit, tapi tidak terlalu signifikan ya Pak ya? Cuma ada upaya-upaya yang tetap kita lakukan dalam hal ini untuk membantu secara khusus kepada jemaat kita yang terdampak. Ya, jadi memang sekitar 2 tahun ini ya, sekitar 2 tahun ini upaya itu selalu kita lakukan secara khusus kepada jemaat kita yang terdampak yang ada di sekitar kita. Yeah. Ya. Tapi strategi yang dilakukan supaya jemaat juga mau ikut mengambil bagian untuk mengumpulkan dana, seperti apa pula upaya dari gereja? Strategi yang dilakukan apa pula ini? Apakah untuk mungkin menghayo-hayokan atau justru misalnya membuka pola pikir warga itu sendiri? Karena memang apa yang kita peroleh ini adalah bagian daripada pemberian Tuhan begitu. Bagaimana cara yang dilakukan selama ini sehingga ada kesadaran jemaat gereja itu untuk memberikan sebagian dari yang dimiliki untuk kepentingan gereja? Ya, begitu. jadi di samping melalui mimbar, ya, tetap sosialisasi itu person to person tetap kita sampaikan kepada jemaat bagaimana supaya mereka juga ikut ambil bagian di dalam kegiatan diakoni secara khusus. Ya, jadi bukan hanya sekedar berita-berita lakukan ini tapi bagaimana juga kita semakin memotivasi mereka agar ikut ambil bagian, bukan hanya sekedar berpangku tangan. Ya. Setelah ada imbauan dari pendeta, ini kan Pak Sipayung, Ya. artinya ketika ada khotbah, mungkin pesan-pesan firman Tuhan dari pendeta, tapi eksekusinya kan kembali lagi ke setua dan pengurus-pengurus sektor-sektornya begitu. Ada kesulitan nggak sih di sana untuk mengajak jemaat itu untuk kembali ikut sama-sama ambil bagian supaya memberikan sebagian kepada gereja? Apa yang kita peroleh saat ini? Jadi pengalaman Pak, di masa-masa COVID itu kebetulan warga kita itu ada kurang lebih 40 yang terpapar. Satu sektor? Bukan satu gereja. Oh iya. 40 orang terpapar COVID-19, 8 orang meninggal dunia. Dan selama itu terjadi, gereja tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialnya dengan pengumpulan dana. Pengumpulan dana melalui seksi Badan Diakoni Sosial. Mereka melakukan bajar secara door to door. Bahkan ada yang langsung, ya artinya pengumpulan dana itu tidak terkendala untuk membantu mereka-mereka yang terpapar itu. Jadi itu yang dilaksanakan oleh gereja. Artinya puji Tuhan tidak ada kendala sebenarnya. Tidak ada Pak, ya? kendala. Meskipun banyak harus misalnya Ya. harus dibantu ketika terdampak pandemi itu sendiri begitu. Pada saat suatu titik tertentu memang mengalami krisis ekonominya dari Badan Diakoni Sosial ini, maka diperlukan tindakan langsung, itulah bajar tadi. Baik. Nah, itu mengatasinya sehingga terbantu lagi kembali keuangannya, boleh lagi melaksanakan diakoni sosialnya. Seperti itu. Luar biasa juga upaya daripada jemaat GKPS Kampung Durian. Tapi kalau saya bicara dengan Pak Sidebang, Pak Sidebang sampai sekarang apakah ada bantuan juga kepada masyarakat yang terdampak pandemi? Karena kita tidak boleh tutup mata juga. Meskipun saat ini memang kita jauh sudah melandai, tapi kemudian ada juga warga gereja yang masih terdampak pandemi COVID. Adakah kemudian sampai sekarang bantuan dari gereja untuk membantu mereka-mereka? Ya, puji Tuhan Pak. Sebenarnya begitu terjadi pandemi COVID-19 ini, kita di tengah-tengah gereja juga mulai mendata dari sektor-sektor berapa keluarga di setiap sektornya yang terdampak secara ekonomi. Jadi setelah kita mendapatkan data, kita buka dompet
itu terlepas dari Badan Diakoni Sosial, tapi kita kelola sendiri, kita bentuk timnya, membuka dompet, dan kita menghubungi orang-orang yang kita lihat bersedia untuk memberikan sumbangan, memberikan donatur, dan itu kita kumpulkan dan kita salurkan. Jadi kalau di GKPS Geria Martubung dengan jumlah KK 165 KK lebih, sekitar 30 sampai 35, karena bervariasi beberapa kali penyerahan kita. Setelah penyerahan pertama, termin kedua kita evaluasi lagi bagaimana, apakah sudah dapat pekerjaan, apakah dari yang terdampak ini sudah ada yang dapat profesi yang baru begitu. Setelah lama-lama berkurang dan begitulah kita lakukan sampai saat ini juga. Masih ada sisa sedikit lagi dana kita yang belum tersalurkan begitu, Pak. Oke. Saya ke Bapak Pendeta. Pak Pendeta pengen juga, ya artinya bukan berarti mengorek juga tidak, tapi kan ini secara umum juga ini sebenarnya. Selama pandemi COVID ini kan banyak aktivitas yang tidak bisa dilakukan secara tatap muka, artinya dilakukan secara daring. Nah, ini apakah kemudian juga mengganggu keuangan gereja, sehingga mungkin ada kendala sedikit dalam berdiakoni? Tetap berdiakoni tapi harus dikurangi dan lain sebagainya. Ini ada dampaknya nggak sih Pak Pendeta? Kalau kami membilang Tidak ya? tidak ada sih sebenarnya dampak, karena berkat Tuhan itu banyak kok. Sekarang tinggal mensosialisasikan saja ke tengah-tengah jemaat. Ya. Nah, inilah yang sekarang, apalagi sekarang memang ibadah sudah terbuka sekitar 75%, Iya. sudah bisa berjalan. Tentu ini juga yang menjadi satu sukacita buat kita. Jadi memang selama ini ya soal kendala itu sebenarnya Bisa diatasi begitu ya, Bang Pendeta. Ya. Oke, tapi kemudian apa nih sebenarnya Pak Pendeta harapannya kepada jemaat supaya semuanya ikut ambil bagian begitu, ikut ambil bagian dalam tema tadi, bertolong-tolonglah kamu tadi itu, supaya meskipun kecil sebenarnya ambil bagiannya, dia bisa ikut, tapi sadar akan ambil bagian itu begitu, punya kesadaran. Ya, jadi memang melalui mimbar ini juga kita tekankan kepada seluruh umat yang percaya, janganlah jemu-jemunya untuk berbuat yang terbaik. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah dan berikanlah untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana sih Pak Pendeta kalau orang yang takut memberi? Dampaknya apa sih sebenarnya? Iya, kalau orang yang takut mungkin untuk hidup ini juga dia akan takut. Ini perlu mungkin diberikan pemahaman kepada seluruh pemirsa Pak Pendeta. Jadi janganlah takut. Tuhan itu kaya. Tuhan itu maha kuasa. Kita tidak perlu takut dalam hidup ini, terlebih di dalam berdiakonia. Lakukanlah yang terbaik. Firman Tuhan mengatakan, janganlah jemu-jemunya untuk berbuat yang terbaik. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, luar biasa ini. Oke, saya ke Bapak Sintua Sipayung lagi nih. Pak Sintua Sipayung, kalau misalnya selama ini ketika ada kondisi-kondisi yang terjadi di tengah-tengah lingkungan, apakah gereja tetap hadir juga di sana? Contoh misalnya ada bencana, banjir, atau misalnya kebakaran dan lain sebagainya begitu. Itu bagaimana kemudian fungsi gereja selama ini di sana? Jadi ini menyangkut bencana alam. Secara gereja itu dikoordinir oleh pusat. Itu langsung ke pusat? Langsung dikoordinir oleh pusat. Oke. Diarahkan kita pihak gereja melaksanakan pengumpulan dana secara spontanitas melalui durungan. Nah, itulah yang kita sampaikan ke pusat, dan pusat sendiri yang melaksanakan itu untuk membantu korban bencana alam. Dan selama ini pun seperti itu. Nah, tapi ketika memang di lingkungan gereja kita sendiri, ya mungkin kita langsung terlibat, baik melalui tenaga, bantuan moralnya, mungkin langsung terlibat. Tapi kalau misalnya ya bencana alam, memang sudah dikelola oleh pusat. Demikian. Baik, oke. Pak Sidebang, apa ini sebenarnya harapannya kepada seluruh jemaat Kristiani, khususnya mungkin jemaat yang ada di, ini sekaligus kesimpulan ya Pak Sidebang ya, sekaligus khususnya jemaat yang ada di GKPS Martubung agar bisa memaknai dengan baik ya Galatia 6 ayat 2 ini, bertolong-tolonglah kamu tadi itu. Kecil pertolongan kita tapi berasa bagi orang lain. Artinya kita bisa menjadi berkat bagi siapa saja. Bukan karena besar kecilnya begitu. Ini pesan ini Pak ya? Iya, sekaligus nanti saya putar kemari lagi ya. Ya. Pesan terakhir ini. Ya. Supaya ini memang didapat oleh semua pemirsa kita juga.
Ya, terima kasih kepada pemirsa sekalian, terutama saudara-saudara warga Kristiani sebagai pemirsa TVRI Sumut di seluruh Sumatera Utara. Ya, kami selaku salah seorang pimpinan di jemaat GKPS Gereja Martubung menghimbau kepada saudara-saudara seluruhnya warga Kristen, marilah kita sebagaimana di dalam Galatia 6 ayat 2 ini, bahwa kita diamanatkan untuk bertolong-tolongan. Lihatlah kiri kanan, depan belakang saudara-saudara. Jangan lihat apakah dia satu gereja, jangan lihat apakah dia satu agama, tetapi lihatlah bahwa mereka juga adalah sesama ciptaan Allah di tengah-tengah dunia ini yang patut kita berikan dukungan, yang patut kita berikan bantuan, dan bahkan yang patut kita berikan perhatian. Sehingga keberadaan kita benar-benar memberikan buah di tengah-tengah kehidupan kita selaku warga Kristiani, dan keberadaan kita juga, perbuatan kita itu sekaligus juga memasukkan nama Tuhan di tengah-tengah lingkungan kita dimanapun berada. Baik, Demikian, kasih deh Bang. Saya ke Bapak Sintua Sipayung ini, Insinyur Henry Sipayung. Pak Sintua, kita kan harus memang memiliki kasih, gitu ya. Bagaimana supaya setiap orang Kristiani memiliki kasih, begitu? Ya, supaya memang kasih itu bisa mengasihi semua orang, kemudian itu juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Jadi kasih itu kan perwujudan dari manifestasi diri sendiri. Nah, ketika itu kubilang tadi seperti Anda terbantu kami senang, itu kan perwujudan kasih. Ya. Nah, ketika kasih itu sudah berjalan, maka hati kita pun senang. Nah, dengan hati kita senang, wujud nyata Tuhan itu, kemuliaan Tuhan itu ada pada diri kita, karena setiap pribadi itu menjadi perwujudan pribadi dari Tuhan. Dengan senangnya kita, maka Tuhan pun senang. Nah, itulah yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita, walaupun bantuan itu sekecil apapun itu. Ketika orang lain terbantu, pasti hati kita menjadi senang. Itulah kesimpulan dari kami. Terima kasih. Pak Pendeta, kesimpulan dari Pak Pendeta terakhir ini, bagaimana sebenarnya kita umat Kristiani yang sudah menerima berkat dari Tuhan dan kita merasakan berkat itu, bagaimana harusnya kita kembali memberikan berkat ini buat orang lain? Ya, jadi kalau kami menyatakan janganlah kita menggemukkan diri kita sendiri, tapi ikutlah orang lain menjadi gemuk karena kehadiran kita. Tentu apa yang kita terima di dalam kehidupan kita, mari kita saling berbagi bagi teman-teman kita yang membutuhkan. Jadi prinsip kasih, prinsip diakoni, aku mengasihi bukan supaya, tetapi aku mengasihi karena Tuhan sudah pertama sekali mengasihi aku. Inilah yang perlu kita wujud nyatakan sebagai orang yang percaya, bahwa kita harus mampu mewujud nyatakan kasih Allah itu kepada setiap insan di tengah-tengah dunia ini. Karena mereka juga adalah gambaran Allah yang ada di sekitar kita. Ya. Ada lagi mau ditambah Pak Pendeta? Cukup? Cukup. Baik. Terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Utara, Bapak Pendeta Erwin Desli Mardianto Sinaga STH. Terima kasih juga Bapak Sintua Insinyur Henry Sipayung, dan terima kasih juga kepada Bapak Sintua Insinyur Fajarta Sidebang, ya, sudah hadir tiga-tiga di TVRI Sumatera Utara. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini memberikan pemahaman baru bagaimana sebenarnya kita sebagai umat Kristiani harus ikut mengambil bagian di dalam menolong orang lain supaya kita bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Karena kita sudah menerima berkat dari Tuhan, selayaknya kita berikan juga berkat buat orang lain. Terima kasih pemirsa. Demikian dulu Mimbar Agama Kristen Protestan dengan GKPS Kampung Durian dan juga GKPS Martubung. Shalom, sampai jumpa.